Kami, masyarakat penegak konstitusi, mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Presiden. Kami juga menembuskan mosi ini kepada Bapak Joko Widodo agar bisa mengingatkan Bapak Presiden untuk memperbaiki sikap-sikapnya agar bisa kembali sebagai negarawan. Anak bangsa telah mempertaruhkan harapan besar akan terwujudnya negara demokratis yang adil dan makmur di Indonesia melalui mandat kami kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi saat ini, di tahun 2024, bangsa Indonesia menghadapi pertaruhan nasib bangsa yang sangat serius, dan dari sikap-sikap Presiden Joko Widodo yang terlihat mendorong dan memfasilitasi terjadinya perpindahan kekuasaan kepada rival Bapak Joko Widodo dalam 2 kali kancah Pilpres di tahun 2014 dan tahun 2019. Juga nampak Presiden melakukan berbagai tindakan politik praktis demi suksesi anak-anak Presiden di kancah Pilpres dan Pileg 2024. Kami melihat adanya skenario sistematis kejahatan pemilu 2024. Satu persatu cita-cita reformasi dihancurkan oleh perilaku nepotisme, korupsi, dan kolusi demi pelanggangan kekuasaan. Pemilu 2024 yang semestinya diselenggarakan dengan hormat malahan dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai pengaruh dan kewenangan yang dimilikinya sebagai kepala negara. Di antaranya adalah keputusan MK nomor 90 tahun 2023 yang menunjukkan adanya konflik kepentingan Presiden dan kakak ipar Ketua MK untuk meloloskan putra sulung Bapak Joko Widodo, Gibran, sebagai cawapres Bapak Prabowo. Terlebih lagi, diduga KPU belum menyesuaikan peraturan KPU terhadap putusan MK, namun sudah dengan sengaja menerima pendaftaran paslon tertentu dengan peraturan KPU yang lama yang masih mengatur batas usia capres dan cawapres 40 tahun. Curang! Jajaran pimpinan KPU berulang kali divonis melakukan pelanggaran etik oleh DKPP. KPU juga dituding menyajikan berbagai pembohongan publik melalui Sirekap yang telah diadukan berbagai elemen masyarakat karena menampilkan data tidak benar, yaitu perbedaan data yang ditampilkan dalam POM C1 hasil. Dalam hal tersebut di atas tidak terdapat tindakan apapun dari Presiden. Meskipun sebagai kepala negara sepantasnya lah Presiden cawe-cawe dalam hal ini terjadinya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pimpinan lembaga negara demi kemaslahatan bangsa dan negara. Presiden juga tampaknya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk realokasi atau mengubah anggaran belanja total sekitar 490 triliun dan persetujuan DPR RI, dan dituding dipergunakan belanja barang dan jasa bantuan sosial tanpa melalui pembahasan dan persetujuan DPR RI. Bansos menjadi alat negara untuk mempengaruhi masyarakat miskin yang tidak memahami esensi demokrasi dan reformasi. Patut diduga melibatkan diri dalam konflik kepentingan demi meloloskan anak sulung Presiden Joko Widodo sebagai cawapres 2024 melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang mengubah
salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait dengan persyaratan capres dan cawapres. Dari hal tersebut, Presiden patut diduga telah turut serta melakukan tindakan kolutif dan nepotis yang melanggar pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dua, Presiden sebagai kepala negara patut diduga melakukan pembiaran atau tidak melakukan teguran atau tindakan apapun terhadap pimpinan KPU yang dengan jelas melanggar peraturan KPU tentang usia capres-cawapres, di mana seharusnya KPU terlebih dahulu menyesuaikan peraturan KPU terhadap putusan MK. Namun sudah menerima pendaftaran paslon tertentu dengan peraturan KPU yang lama yang masih mengatur batas usia capres dan cawapres 40 tahun. Tahun anggaran 2023. 5. Presiden dan atau oknum pembantu presiden, oknum aparat pemerintah pusat dan daerah patut diduga telah melakukan penyimpangan dalam pembagian bansos atau bantuan sosial untuk kepentingan politik yang dilakukan pada waktu bersamaan dengan kampanye Pilpres dan Pileg 2024 yang nampak diarahkan pada wilayah-wilayah yang syarat dengan kepentingan politik dengan mengabaikan data sosial ekonomi dari Kementerian Sosial dan nampak melakukan manipulasi bantuan sosial yang seharusnya bagian dari kewajiban negara untuk masyarakat kurang mampu. Enam, Presiden patut diduga melanggar asas netralitas dan melakukan pembiaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pembantu presiden atau aparat pemerintah pusat dan daerah dengan menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk pemenangan anak-anak Bapak Joko Widodo dalam Pilpres dan Pileg 2024. Jakarta, 6 Maret 2024. Masyarakat Penegak Konstitusi, Penanggung Jawab Koordinator Danang Girindra Wardana. Merdeka! 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 Merdeka. Baik, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan semua. Jadi itulah acara yang kita